seorang pekerja kan masing-masing beda-beda ya. Ada yang memang taraf berpikirnya itu luas, ada yang berpikirnya itu ya terbatas lah atau standar lah kayak gitu. Nah, ada kondisi di mana seorang pekerja yang taraf berpikirnya itu luas itu cenderung lebih kritis gitu terhadap apapun ya, kondisi pekerjaan, lingkungan kerjanya, kemudian instruksi dari atasan. Nah, terutama tentang instruksi. Ketika ada instruksi atasan, orang yang kritis ini cenderung akan lebih banyak mempertanyakan apa tujuannya, apa latar belakangnya, dan ini justru jadi pemicu ya oleh seorang atasan itu mengecap bahwa pekerja yang seperti ini tuh pekerja yang ngeyel gitu Pak. Kemudian ada salah satu, nah yang pekerja yang taraf berpikirnya standar gitu ya Pak ya. Dia nggak banyak komplain, nggak banyak pertanyaan. Ya apapun instruksi dari atasan itu entah itu sesuai dengan kondisi di pekerjaannya, entah itu lingkungan kerjanya memadai atau kondusif atau enggak, ya asal ngelakuin aja gitu. Nah sebenarnya lebih baik yang mana sih Pak? Seorang pekerja yang kritis atau yang asal nurut aja? Tadi kritis itu bukan kritis ngeyel ya, bukan kritis ini ya, tadi kritis membangun ya. Ketika ada suatu hal yang kurang kurang pas, Pas kok ya. kok aturan begini sih gitu. Iya gitu. Nah, sebetulnya kalau saya itu seseorang yang demokratis yang berpikir ya. Sebagai atasan. Sebagai atasan nih. Ya. Tapi kalau ada juga atasan itu yang gak demokratis tuh. Dianggap itu adalah semuanya penolakan menurut. Kita ngomong satu dulu yang mesti ya, yang demokratis ya. Seorang karyawan itu menurut saya bagus-bagus sah aja. Sah aja ya. Kita sebagai pimpinan juga nggak selalu benar kan. Iya. Nggak selalu apa yang kita ucapkan itu selalu benar. Kita bukan nabi, bukan dewa. Iya. Jadi ya ininya saya yang bilang ya sah aja bang ketika dia mengkritisi sesuatu hal yang sesuatu yang kurang sesuai. Bukan tidak familiar. Tidak familiar. Kebijakan tidak familiar. Kebijakan tidak familiar. Tidak populer Pak. Tidak populer. Contohnya gini misalnya ketika jam istirahat misalnya gitu ya, jam istirahat itu dilarang tiduran di ruang hijau itu kita ngumpul briefing atau ya kantor gitu. Per tiap departemen itulah gitu ya. Mungkin ada beberapa yang ditinjau ya. Nah itu kan sebenarnya tidak populer tuh, tapi kalau misalnya bawaannya pada semuanya diam, kira-kira bener gak itu kebijakannya gitu kan? Nggak juga kan? Nggak juga ya. Nggak juga tuh. Nah hal kayak gitu tuh perlu dikritisi gitu maksud saya. Nah si atasan kenapa sih melarang itu? Mungkin karena dari atasannya lagi lah itu tolong ya terkesan bukan fungsinya gitu kan.